Pemirsa, hari ini giliran saksi dan ahli dari KPU RI yang memberikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilu di MK. Persoalan-persoalan yang terjadi di Sirekap mendominasi pembahasan sidang hari ini. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, Wakil Komandan Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran, Fahri Bahmid, serta Program Manajer Perludem Fadli Ramadhanil. Selamat malam, Bang Henry, Bang Fahri, dan juga Bang Fadil. Baik, semuanya sudah bergabung ya. Selamat malam, saya ke Bang Henry dulu. Bang Henry, apakah keterangan saksi dan ahli dari KPU soal Sirekap yang diberikan hari ini itu bisa diterima? Atau justru semakin memperjelas telah terjadi fraud, telah terjadi pelanggaran hukum di balik Sirekap? Kebetulan saya sendiri bukan saya sendiri, saya bersama dengan Wakil Ismail tadi persidangan yang mengajukan pertanyaan kepada si ahli terkait dengan Sirekap itu tadi. Pertanyaan saya, apakah terjadi kesalahan-kesalahan terhadap hasil Sirekap itu lebih disebabkan oleh human error atau technical error. Ya. Nah, kemudian jawabannya juga tidak terlalu memuaskan bagi saya ya. Kemudian selain itu, apakah untuk mengetahui siapa yang menginput data ke Sirekap, kapan dan di mana ya? Juga itu tidak terjawab dengan gamblang sebagaimana yang saya mau ya. Kemudian saya tanyakan bahwa apakah itu lebih disebabkan oleh karena human error atau karena technical error atau ada sabotase sekalipun ya. Untuk mengetahui itu apakah dengan cara dilakukan dilakukan atau secara forensik lah ya. Nah, kemudian tadi saya minta untuk mendalami itu rupanya oleh hakim juga dibatasi karena dianggap sudah cukup. Gitu. Oke. Tapi Bang Henry, apa sih sebetulnya yang berusaha dibuktikan dengan kesalahan-kesalahan di Sirekap ini? Apa yang ingin dikatakan oleh kubu 03 ini kepada majelis hakim soal Sirekap? Karena Sirekap itu bisa menampilkan hasil yang berubah-ubah dan melompat-lompat. Ya. Bahkan ada pernah terjadi di beberapa TPS yang belum didata, jalankan di rekap ya, dihitung juga belum kok, bahkan ada yang dilakukan pencoblosan juga belum kok, sudah ada informasi tentang apa yang dimuat di Sirekap ya. Jadi karena masalah Sirekap ini sebegitu menghebohkan dunia pemilu di Republik kita ini sekarang ya, makanya kita perlu tahu apa sih Sirekap ini gitu loh ya. Jadi supaya terbuka ya dengan cara audit forensik mungkin ya, tapi audit forensik itu juga nggak boleh hanya dilakukan oleh KPU sendiri kemudian secara diam-diam, tapi harus terbuka ya dengan melibatkan peserta pemilu yang lain, kemudian dikawal oleh aparat penegak hukum dan sebagainya. Jadi betul-betul tidak ada kecurigaan yang terlalu mendalam terkait hal itu. Oke, saya pindah dulu ke Bang Fahri. Bang Fahri, tadi dari tim kuasa hukum pihak terkait 02 ini sudah mengatakan bahwa pembahasan Sirekap ini tidak penting, tidak bermakna karena toh hasil pemilu itu diambil dari rekapitulasi berjenjang yang dilakukan secara manual. Dan apakah setelah mendengarkan keterangan ahli dari KPU, kemudian juga saksi dari KPU, tim kubu 02 ini tetap merasa bahwa Sirekap itu tidak perlu dibahas panjang lebar? Iya, setidaknya itu tergambar dari
satu refleksi atas fakta persidangan yang terungkap tadi siang, tadi pagi ya. Kebetulan juga Bang Prof. Henry hadir, kemudian saya juga dari tim Prabowo hadir ya, kuasa. Dan saya sendiri juga termasuk orang yang bertanya panjang lebar tentang persoalan Sirekap ini kepada ahli, Pak Marzuki, Profesor Dr. Insinyur Marzuki dari ITB kan. Mereka dihadirkan oleh KPU sebagai ahli ya, yang paham tentang IT, yang paham tentang konsep Sirekap itu seperti apa, dan tadi banyak penjelasan yang sudah diungkapkan. Nah, saya sendiri bertanya mencoba mendalami itu, dan informasi yang terungkap adalah yang pertama, Sirekap itu memang betul berdasarkan undang-undang merupakan alat bantu. Jadi sifatnya informatoris gitu ya. Dia itu sebatas bagaimana mempublikasi hasil atau proses rekapitulasi yang berjenjang pada tingkat TPS sampai selanjutnya. Itu juga dalam rangka untuk bagaimana masyarakat bisa mengikuti secara real time perkembangan, pentahapan, dan seterusnya berkaitan dengan dinamika penghitungan suara. Itu yang pertama. Yang kedua, Sirekap itu sendiri ternyata mempunyai kelemahan. Kelemahannya itu sebenarnya sangat technicality gitu ya. Sesuatu yang sangat technical error. Itu juga beliau mengungkapkan seperti itu. Ini pengalaman beliau pada saat kita hadirkan pada waktu itu, karena kebetulan saya dengan Pak Yusril sebagai kuasa hukum dari Pak Presiden Jokowi pada waktu itu ya, untuk Pilpres 2019, ternyata situng, kalau dulu itu kan istilahnya situng, sebelum bermetamorfora bisa berevolusi menjadi Sirekap. Dulu itu situng juga sama, dia menjadi sesuatu yang paling sensitif untuk diperdebatkan pada Pilpres pada saat itu. Karena kami sendiri yang sidang pada saat itu waktu sengketa Pilpres 2019. Nah, hal yang sama ini terjadi untuk Sirekap. Lalu kita bertanya, itu bagaimana masalahnya itu? Apa yang menyebabkan sehingga Sirekap itu menjadi salah satu medium yang tidak reliable gitu ya, tidak bisa diandalkan secara optimal. Nah, ternyata yang pertama secara teknis, yang pertama Sirekap itu bagus karena menampilkan data apa adanya gitu. Jadi data primer yang ada pada TPS itu ditampilkan secara apa adanya. Tetapi kelemahan dari teknologi ini adalah yang pertama, negara tidak menyiapkan anggaran atau melalui KPU setidaknya untuk memfasilitasi seluruh KPPS itu dengan handphone yang mempunyai spek dan standar yang sama. Akhirnya apa? Data yang diinput itu adalah berangkat dari masing-masing handphone yang secara partisipatoris, yang secara sukarela itu dimiliki oleh para KPPS, yang tentunya sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Yang satu mungkin Android-nya tinggi ya, pikselnya segala macam. Yang satu mungkin biasa-biasa saja, yang tidak mungkin tidak terlalu mampu untuk mengangkat informasi pada waktu dipindai atau difoto itu secara optimal. Yang kedua, kelemahan juga adalah kalau tulisan, masing-masing kalau tulisan tangan itu beda-beda. Kalau alat mesin itu bisa membaca 4 itu bisa jadi A. Jadi banyak orang yang menulis bermaksud untuk menulis angka 4, tapi sepertinya kayak A gitu. Nah, itu juga mungkin secara indikatoris mesin bisa membaca secara keliru. Yang ketiga adalah pada saat foto itu medium kertasnya itu tidak rata. Baik. Akhirnya itu juga bisa berkontribusi untuk terjadinya satu pembacaan yang keliru, akhirnya menjadi human technical. Nah, itu sebenarnya yang terungkap tadi pada saat persidangan. Dengan demikian kami berkesimpulan bahwa yang pertama, Sirekap itu memang merupakan alat bantu yang sebenarnya harus kiblatnya, harus merujuk kepada penghitungan secara berjenjang manual. Jadi sebenarnya bukan Sirekap yang mengendalikan penghitungan, tapi penghitunganlah yang mengendalikan Sirekap sebenarnya. Jadi yang menjadi guidance itu adalah persoalan manual, bukan Sirekap. Dengan demikian kami memandang bahwa tidak terlalu relevan masalah Sirekap ini. Nah, itu dia Bang Fahri. Jadi kan sudah diakui dan terungkap ada banyak sekali kelemahan-kelemahan di Sirekap. Anda juga tadi mengakuinya. Tapi kaitannya dengan hasil pemilu itu apa? Apakah menurut Anda ada ini relevansinya antara masalah di Sirekap dengan hasil pemilu? Secara hukum berdasarkan Undang-Undang 7 2017 itu kan kita kan sama-sama paham, Bang Henry juga paham, teman-teman yang lain juga mengerti bahwa dasar pengesahan sampai dengan keluarnya SK 360 tentang pengesahan atau produk pemilu kita, apakah Pilpres atau Pileg, itu didasarkan kepada mekanisme penghitungan jenjang mekanisme penghitungan secara berjenjang manual. Jadi bukan Sirekap. Jadi Sirekap ini tidak dipakai dalam pengesahan hasil Pilpres ataupun Pileg. Yang dipakai adalah penghitungan rekapitulasi secara berjenjang. Dengan demikian kami memandang bahwa memang kalaupun terjadi fraud, ya. Oke, saya pindah dulu ya. Nanti boleh ditindaklanjuti. Tapi saya kasih giliran ke Bang Fadli dulu. Tadi kan ada juga ahli dari KPU Marsudi Wahyu Kisworo ya mengatakan data yang ditampilkan di aplikasi Sirekap itu belum melalui proses verifikasi.
Dari keterangan ini saja, Bang Fadli, apakah sudah mengonfirmasi bahwa Sirekap itu bermasalah sejak awal? Ya, sebetulnya tadi tidak banyak diungkap di persidangan ya soal bagaimana Sirekap ini didevelop oleh KPU yang sekarang, termasuk juga bagaimana uji coba terhadap sistem Sirekap ini. Lalu yang jauh lebih penting adalah bagaimana Sirekap itu didistribusikan kepada teman-teman KPPS. Artinya bimbingan teknis kepada teman-teman KPPS itu juga punya problem. Nah, itu saya tidak banyak terungkap tadi di persidangan. Di pengalaman beberapa teman-teman KPPS dan teman-teman yang mengikuti juga proses persiapan Sirekap ini, ya memang ada banyak hal yang tidak disiapkan secara maksimal, termasuk salah satunya yang tadi Mbak Zilvia katakan, soal bagaimana proses verifikasinya, termasuk juga tidak ada alert sistem. Kalau seandainya misalnya bacaan dari sistem Sirekap itu melebihi jumlah maksimal pemilih di satu TPS, gitu ya. Nah, belum lagi persoalan teknis menjelang hari H itu, di beberapa KPPS itu banyak sekali sudah H-1 bahkan di hari H dia belum tahu ini mekanisme login untuk penggunaan Sirekap ini seperti apa. Nah, itu tidak banyak tadi terungkap di persidangan, tapi itu problem. Nah, yang kedua menurut saya adalah kenapa tetap penting dan relevan untuk kemudian membicarakan Sirekap ini, seperti yang tadi disampaikan ya, dan respon Hakim Konstitusi Saldi Isra tadi menurut saya relevan untuk menjawab ini. Hakim Konstitusi Saldi Isra tadi mengatakan, KPU siapkan dong keberatan-keberatan yang terjadi dalam proses rekapitulasi manual secara berjenjang. Nah, ini nanti akan mengecek dan melakukan semacam cross-eksaminasi dengan C1 yang kemudian diunggah di Sirekap. Ya. Kita semuanya tahu bahwa apa yang difoto dan dinaikkan dalam Sirekap itu bisa saja dia lebih dahulu daripada proses rekap manual berjenjang di kecamatan. Nah, makanya penting nanti akan dicek apakah misalnya C1 atau dokumen C1 yang ditampilkan di Sirekap itu betul-betul tergambar dari proses rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang. Nah, pentingnya aspek itu tadi sebetulnya terjawab di respon Hakim Konstitusi Saldi Isra yang meminta kemudian kepada KPU siapkan dong semua keberatan-keberatan dalam proses rekap manual berjenjang di seluruh Indonesia, di semua kecamatan di Indonesia. Dan itu kan kita belum tahu sebetulnya seberapa banyak sih keberatan-keberatan terhadap rekapitulasi manual itu dilakukan, kan kita belum tahu. Nah, itu yang nanti akan punya relevansi kuat dengan Sirekap dan rekap manual secara berjenjang itu. Bang Fadli, menurut Perludem intinya kalau kita membahas soal Sirekap, kalau tadi di sidang tadi itu didominasi oleh pembahasan Sirekap itu masih relevan ya. Tapi apakah relevansinya itu sampai bisa mengarah pada untuk membuktikan kecurangan TSM? Atau ini hanya persoalan teknis, masalah teknis human error yang tidak mengarah pada kecurangan TSM? Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi.